Topik yang akan saya bawakan yaitu media sosial dan penggunaan bahasa Indonesia. Terkait dengan topik, judulnya yaitu fenomena bahasa gaul di media sosial. Baik, selanjutnya pengantar yang akan saya bawakan yaitu banyak sekali orang-orang di luar sana yang sering mengucapkan atau mengatakan sosial media, padahal jelas-jelas itu merupakan pernyataan yang salah. Pernyataan yang benar yaitu media sosial. Kenapa demikian? Karena media sosial berarti media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog di jaring sosial, wiki, dan lain sebagainya yang kita gunakan hingga saat ini. Pada media sosial, banyak sekali dampak positif yang bisa kita rasakan. Akan tetapi, kita harus cerdas dalam menggunakannya. Menurut penelitian, di Indonesia ada 10 media sosial yang sering digunakan pada tahun 2020. Dari sekian banyaknya penggunaan media sosial ini, seperti yang saya lihat, dan dari komentar-komentarnya, ada hal yang kurang berkenan atau penggunaan bahasa Indonesianya belum tepat dan benar. Jadi, tanda kutip, bukannya saya ingin menjelekkan siapapun, jadi perlunya perhatian untuk hal yang seperti ini. Selanjutnya yaitu fenomena bahasa gaul di media sosial. Bahasa gaul atau bahasa slang adalah bahasa yang tidak resmi yang sering digunakan oleh anak-anak muda atau para remaja dalam berkomunikasi internal. Di samping itu, bahasa gaul juga digunakan agar tidak ada jarak dan batasan dalam berkomunikasi. Pemrosesan bahasa gaul juga tidak terlepas dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa gaul juga tidak hanya ada di media sosial saja, namun sudah menyebar ke masyarakat luas. Jadi hal ini cukup jadi perlu dikhawatirkan. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh komentar di aplikasi Twitter dan TikTok. Beberapa komentar ini menjadi perhatian saya. Jadi saya lihat penggunaan bahasa Indonesianya belum tepat dan benar. Jadi hal ini juga cukup jadi perhatian bagi saya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Bapak Presiden kita yaitu Joko Widodo, beliau sudah menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Adapun juga Kementerian BUMN dan Kemenkes Republik Indonesia. Ini adalah salah satu contoh penggunaan kata-kata yang benar di media sosial. Jadi hal ini juga patut ditiru untuk penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya, ada pun dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam dan terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa ada kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Jika bahasa Indonesia tenggelam dengan memudarnya bahasa Indonesia semakin dalam, maka mungkin saja bahasa Indonesia akan sepoyongan dalam lingkupannya sebagai identitas bangsa atau bahasa nasional. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena penggunaan bahasa Indonesia mudah digunakan dan hanya orang-orang tertentu saja yang memahaminya, maka penggunaan bahasa gaul sangat sering digunakan oleh anak-anak muda. Jadi terkadang bahasa Indonesia juga sangat jarang digunakan dan bahkan sering dianggap bahasa yang kuno. Yang ketiga, mempersulit penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul tentu akan mempersulit penggunaan bahasa Indonesia karena bahasa gaul sering digunakan, maka orang-orang akan tidak fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menjadi salah satu penyebab punahnya penggunaan bahasa Indonesia.
Karena bahasa gaul dari dampak negatif ini, ada pun langkah-langkah mengatasi penggunaan bahasa gaul yang semakin meluas. Yang pertama, perlunya kepedulian pemerintah. Jadi pemerintah itu sangat perlu memberikan fasilitas dan arahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat rancangan undang-undang agar penggunaan bahasa Indonesia itu dapat menjadi kebiasaan untuk masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Selanjutnya, langkah yang kedua, perlunya meningkatkan kesadaran ini. Nah, bukan hanya orang lain, kita sendiri juga sangat perlu sadar bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau bukan dari kita, lalu siapa lagi? Hal ini juga dapat membantu bangsa kita sendiri agar bahasa Indonesia selalu digunakan, bahkan bisa saja digunakan oleh dalam tingkat internasional. Jadi itu juga menjadi sebuah kebanggaan kepada diri kita. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia juga harus terus dilestarikan oleh anak-anak muda karena mereka adalah penerus bangsa kita, khususnya kita sendiri ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan para mesaki. Om Santi 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 Om.